Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia SPD MPD, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nola Putri Santi dengan NIM 25133021 dari program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Transparansi Pelaporan Keuangan UMKM dalam mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Artikel ini berkaitan erat dengan SDGs nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Saya berharap presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Baik, mari kita mulai dari latar belakang mengapa topik ini penting untuk dibahas. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor yang paling vital bagi perekonomian Indonesia. Menurut Tambunan, pada tahun 2019, UMKM adalah tulang punggung perekonomian karena mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi. Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2019 juga menegaskan bahwa sebagian besar unit usaha di Indonesia didominasi oleh sektor UMKM. Bahkan Bank Indonesia pada tahun 2022 mencatat bahwa UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto nasional. Namun di balik besarnya kontribusi tersebut, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala serius dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan utamanya adalah rendahnya transparansi pelaporan keuangan. Banyak pelaku UMKM belum mencatat transaksi secara sistematis sesuai standar akuntansi. Sebagian besar bahkan masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, seperti yang diungkapkan Aribawa pada tahun 2016, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan keuangan pun masih belum optimal. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk mengkaji topik ini lebih dalam. Dari latar belakang tersebut muncul 4 pertanyaan mendasar yang menjadi inti dari artikel ini. Pertama, seberapa besar sebenarnya peran transparansi laporan keuangan dalam mendukung perkembangan UMKM secara berkelanjutan? Kedua, faktor-faktor apa saja yang selama ini menghambat penerapan pelaporan keuangan yang baik pada UMKM di Indonesia? Ketiga, bagaimana penerapan SAK, EMKM, dan digitalisasi keuangan bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut? Dan keempat, apa hubungannya transparansi laporan keuangan UMKM dengan pencapaian SDGs nomor 8? Keempat pertanyaan inilah yang akan saya jawab melalui pembahasan pada slide-slide berikutnya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, artikel ini memiliki 5 tujuan penulisan. Pertama, menganalisis pentingnya transparansi laporan keuangan UMKM dalam mendukung SDGs nomor 8. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan UMKM di Indonesia. Ketiga, menjelaskan pemanfaatan penerapan SAK-EMKM sebagai standar akuntansi yang tepat untuk entitas kecil. Keempat, menganalisis peluang digitalisasi keuangan sebagai solusi peningkatan transparansi dan profesionalisme usaha. Dan kelima, memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan para pelaku UMKM. Kelima tujuan ini berjalan secara berurutan membangun argumentasi dari awal hingga akhir artikel. Sekarang kita masuk ke ringkasan pembahasan. Saya bagi menjadi 2 bagian, dan ini adalah bagian pertama. Subbab pertama membahas peran UMKM dalam ekonomi. UMKM menjadi penggerak utama ekonomi inklusif dan berkelanjutan sesuai SDGs nomor 8. Kontribusinya nyata dalam meningkatkan PDB dan menyerap tenaga kerja. Subbab kedua membahas pentingnya transparansi laporan keuangan. Menurut Henry pada tahun 2017, laporan keuangan yang baik harus relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Menurut Kashmir pada tahun 2019 menambah bahwa laporan keuangan yang transparan memperkuat kredibilitas usaha di mata lembaga keuangan. Sub ketiga mengupas rendahnya literasi keuangan. Aribawa pada tahun 2016 menegaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman keuangan yang baik dan akan mampu mengontrol modal dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Dan sub
Bab keempat membahas hubungan transparansi keuangan dengan akses pembiayaan Rahman pada tahun 2020, membuktikan bahwa UMKM dengan laporan keuangan yang transparan jauh lebih mudah memperoleh pinjaman dari bank maupun investor. Melanjutkan pembahasan ke bagian kedua, subbab kelima membahas penerapan SAK EMKM. Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2018 menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang kita kenal sebagai SAK EMKM. Standar ini dirancang agar pelaku UMKM bisa menyusun laporan keuangan secara sederhana namun tetap sesuai prinsip akuntansi. Namun menurut Narsa DKK tahun 2012, kesiapan UMKM dalam menerapkannya masih rendah karena minimnya pelatihan. Subbab keenam tentang digitalisasi keuangan, Yusuf pada tahun 2021 menyatakan bahwa digitalisasi keuangan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan mempermudah penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Sayangnya, Sugiri pada tahun 2020 meningkatkan bahwa kemampuan adaptasi terhadap teknologi masih menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM. Sebab ketujuh mengaitkan transparansi keuangan dengan SDGs nomor 8 United Nations pada tahun 2015 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. UMKM yang sehat keuangannya akan berkembang, membuka lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Sebab ke-8 membahas peran mahasiswa akuntansi. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi, mendampingi penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM dan mengenalkan teknologi keuangan digital kepada UMKM di sekitar kita. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya paparkan, ada 4 simpulan utama dari artikel ini. Simpulan pertama, transparansi laporan keuangan berperan penting dalam mendukung perkembangan UMKM, meningkatkan kualitas keputusan bisnis, dan memperkuat kepercayaan pihak eksternal. Yang kedua, rendahnya literasi keuangan, minimnya pemahaman akuntansi, dan keterbatasan teknologi digital menjadi hambatan utama yang menghambat penerapan pelaporan keuangan yang baik. Yang ketiga, penerapan SAK EMKM dan digitalisasi keuangan merupakan solusi strategis yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM secara signifikan. Dan simpulan keempat, dalam konteks SDGs nomor 8, transparansi laporan keuangan mendorong lahirnya usaha yang lebih profesional, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dari simpulan-simpulan tersebut, artikel ini merumuskan 4 rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berbeda. Untuk pemerintah, perlu memperkuat program edukasi literasi keuangan dan akuntansi bagi pelaku UMKM serta mengembangkan pelatihan penggunaan aplikasi keuangan digital secara lebih luas dan merata. Untuk lembaga pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan materi akuntansi UMKM ke dalam kurikulum vokasi dan memfasilitasi program pengabdian masyarakat berupa pendampingan langsung kepada UMKM. Untuk mahasiswa akuntansi termasuk saya sendiri diharapkan aktif memberikan edukasi, mendampingi penyusunan laporan keuangan sederhana sesuai SAK EMKM dan memperkenalkan teknologi keuangan digital kepada pelaku UMKM. Dan untuk pelaku UMKM sendiri, mulailah memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha secara konsisten dan memanfaatkan aplikasi keuangan digital yang sudah tersedia untuk mencatat setiap transaksi harian. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa transparansi pelaporan keuangan bukan sekedar kewajiban administratif, lebih dari itu. Ini adalah fondasi penting bagi UMKM yang untuk tumbuh, bersaing, dan berkontribusi nyata pada perekonomian nasional serta pencapaian SDGs nomor 8. Saya berharap artikel dan presentasi ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua untuk turut berperan dalam mendukung kemajuan UMKM Indonesia. Atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.